Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, santriwan santriwati, generasi emas generasi bangsa, hadirin wal hadirat, calon penghuni surga. Jumpa kita kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan singkat dan sederhana, namun insya Allah nuansanya laksana kilauan bulan purnama. Syarahan singkat yang berjudul Keimanan dan Ketakwaan adalah perisai kehidupan. Santriwan santriwati, generasi emas generasi bangsa. Namun sebelum kita jauh beranjak untuk mengupas masalah di atas, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 138 sampai 139 yang akan menjadi rujukan kita kali ini. Ayat 138 sampai 139. Hamba berlindung di bawah naungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.
Dewan Hakim yang mulia dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut mufassir ternama Maulana Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain mensyarahkan makna hadza pada awal ayat di atas ialah Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya bayanul linnas bermakna kulluhum, artinya keterangan yang jelas bagi manusia seluruhnya. Sementara wahudan adalah petunjuk minat dalalah dari kesesatan. Kemudian wa mau'izatul lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yakni minhum, di antara manusia itu sendiri. Maka dapat difahami bahwa Al-Quran ini menjadi penerang manusia dan petunjuk dari kesesatan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa lemah, jangan pula bersedih hati. Dari ayat itu, mufassir mensyarahkan ayat tersebut dengan wala tahinu wala tahzanu ala ma asabakum bihadin. Jangan lemah, jangan bersedih hati terhadap musibah yang menimpa diri. Lalu pada akhir ayat tersebut Allah menyindir dengan kalimat in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Hadirin, berdasarkan data tim riset CNBC Indonesia pada hari Kamis 8 Desember 2022 dan berdasarkan catatan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telah terdapat 3.322 peristiwa bencana alam yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak awal tahun hingga Desember 2022. Bencana alam yang mendominasi ialah gempa bumi sebanyak 25 kejadian, bencana alam akibat cuaca ekstrim sebanyak 989 kejadian, dan kekeringan 4 kejadian. Seluruh kejadian ini membuat lebih dari 5,7 juta orang terpaksa mengungsi, 563 orang meninggal dunia, dan 43 orang dinyatakan hilang. Kejadian-kejadian ini mengingatkan kita akan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Mari kita simak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Barakatin minas samai wal ardi walakin
penduduk di suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, sekiranya penduduk di suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah berjanji sebagaimana penegasannya pada kalimat la fatahna alaihim dalam ilmu nahu. Pada penggalan kalimat di atas, Allah menggunakan harfut tauqid, yakni harful lam, yang bermakna janji dan ketegasan Allah. Artinya Allah pasti akan benar-benar menurunkan berkah dari langit dan mengeluarkan berkah dari bumi dengan syarat beriman dan bertakwa. Apabila penduduk di suatu negeri beriman dan bertakwa, mustahil akan terjadi gempa bumi, mustahil akan terjadi cuaca ekstrim, mustahil akan terjadi kekeringan. Apabila penduduk di suatu negeri beriman dan bertakwa, mustahil Allah akan menurunkan bencana. Maka izinkan kami berpesan untuk saya, Anda, dan semua generasi muda. Walau menghadapi 1000 penghalang, berjuta rintangan, semangatmu pantang menyerah. Walau dilanda berbagai musibah, imanmu tak pernah goyah. Setuju? Maka sudah barang tentu hadirin, keimanan dan ketakwaan adalah fondasi sekaligus perisai dalam menghadapi seluruh aspek kehidupan, dan pedoman itu adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari Imam Ali sebagai hadis yang marfu'. Al-Quran huwa hablullahil matin wa siratuhul mustaqim. Al-Quran itu tali Allah yang kuat dan jalan yang lurus. Sebagai kesimpulan yang pertama, Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk yang nyata. Dan yang kedua, keimanan dan ketakwaan adalah fondasi dalam menghadapi kehidupan dan perisai dalam menghadapi rintangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ikan hiu muter-muter. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah.